Yang selama ini banyak yang belum tahu dan belum diekspos adalah Cuntaka yang sangat berbahaya. Berbahaya sekali. Apa itu? Adalah Cuntaka yang saya bilang tadi. Kalau marah itu Cuntaka. Ajaan gitu ya. Namun dalam waktu dekat, rencana akan mengadakan pendataan kembali umat Hindu yang KTP-nya bukan Hindu, itu akan ada perbaikan di catatan sipil. Jumlahnya kira-kira ada 30-an orang yang demikian. Nah, kemudian untuk keluarga-keluarga Hindu yang ada di kota, terutama ya yang bertinggal atau berdomisili di wilayah perkotaan, itu kebanyakan ibu-ibunya Dharmika. Ya. Hanya awal aja konon katanya dari pendahulu kita, mau mendirikan pura, meletakkan pondasi dasar, tetangga kanan kiri ribut, tidak setuju didirikan pura. Saya sering menonton di YouTube, ya sangat bagus sekali, terutama Hindu Channel. Ya, saya merasa senang telah datang ke Pura Agung Amatasri. Pelinggih yang ada itu adalah Padmasana yang di tengah, kemudian yang di selatan sebelah kiri adalah Pelinggih Panglura, yang sebelah kanan, sebelah utara itu Pelinggih Taksu. Jadi adapun yang dipuja di Padmasana itu sesuai dengan hari Piodala yang jatuh pada hari Kuningan. Jadi di hari raya Kuningan itu yang berperayangan atau yang dipuja adalah Ida Betara Indra. Jadi sesuai dengan hari Kuningan pada waktu itu. Jadi Uku Kuningan itu yang berperayangan adalah Ida Betara Indra. Nah, sebelum kita ke menyembah Ida Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasi beliau sebagai Betara Indra, kita terlebih dahulu matur puning ke Panglurah yang ada di sebelah selatan, jadi sebelah kiri Padma. Nah, untuk yang di Taksu itu adalah kita memohon Taksu. Jadi kalau ada kegiatan apa itu kita bisa bertaksu, artinya berwibawa, kita memohon di sana. Jadi kalau jalur mau masuk ke Pura Agung Amatasri itu ada dua. Jadi jalur selatan, kalau yang mau masuk pakai roda 2. Kalau pakai roda 4, masuk dari utara lewat Jalan Rambutan. Jadi seperti biasanya pura-pura di Bali, demikian juga diterapkan di sini. Aturan masuk pura itu yang paling inti adalah kesucian hati jiwa. Itu harus bersih dulu. Kita bersih. Itu yang ada di dalam diri kita ini harus kita sucikan dulu. Jadi jiwa kita harus kita sucikan. Semisal
dalam perjalanan ada masalah atau ada yang kita membuat naik darah, itu sebaiknya kita redam dulu, kita bersihkan. Itu yang sederhana. Kalau secara kenyataan mau masuk pura itu kan harus pakai tirta panglukatan yang ada tuh. Nah kemudian yang tidak boleh masuk adalah yang kena sebel, kalau istilah Balinya sebel, cuntake gitu. Nah, cuntake apa yang ada di diri kita itu yang umum. Cuntake itu adalah kalau wanita datang bulan itu tidak boleh. Terus wanita habis melahirkan itu nggak boleh masuk. Sebelum 42 hari si ibu dan si bayi belum boleh masuk utama Mandala yang tempat ini. Kalau Madya boleh, kalau Nista boleh. Nah itu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kemudian yang selama ini banyak yang belum tahu dan belum diekspos adalah cuntaka yang sangat berbahaya. Berbahaya sekali. Apa itu? Adalah cuntaka yang saya bilang tadi. Kalau marah itu cuntaka. Nah, kalau kita dalam keadaan emosi, itu juga namanya cuntaka. Menurut saya ini, tapi itu tidak ada di buku-buku, tidak ada. Tapi menurut pemikiran saya itu cuntaka yang paling berbahaya. Karena kalau kita lagi naik darah, itu mudah tersinggung, mudah marah. Itu kalau menurut saya tidak boleh ke pura. Karena yang ke pura itu harus adem, harus tenang. Kalau masih naik darah itu tidak boleh. Itu sebenarnya cuntaka yang sangat berbahaya sekali. Yang ada di permukaan. Nah demikian. Itu bisa mempengaruhi orang-orang yang sudah adem. Jadi kena vibrasinya mereka yang lagi naik darah. Itu. Demikian kalau cuntaka menurut di samping yang sudah ada di buku-buku, ya yang saya bilang itu belum ada di buku kayak. Itu menurut saya. Demikian. Terus juga ada salah satu mat yang kerauhan gitu. Itu apa kerauhan dibuat-buat apa gimana sama pemangku almarhum. Ya dulu pemangkunya dua di sini, saya sama almarhum Bapak Wayan Subagyarte. Nah, dulu ada yang kerauhan di sini, gak laksim umat kerauhan gitu. Terus, kayak di Bali gitu enggak. Nah itu beliau kerauhan. Nah, itu ditegur sama beliau almarhum pemangku. Tegurnya dengan kepalanya dipegang. Akhirnya dia sadar. Gitu, dia sadar. Artinya dia tuh tidak asli kerauhan. Dia mungkin ada masalah di rumahnya, terus memuncak di sini dia seperti kerauhan. Kalau yang benar-benar kerauhan di sini belum pernah. Memang tidak seperti di Bali. Pesan saya kepada adik-adik yang sangat kreatif, semoga Hindu Channel dan Gema Bali sukses melakukan perjalanan ekspedisi Jawa Bali dan daerah-daerah lainnya.
kami berdiri ini di Balai Paseban, Pura Agung Amerta Asri. Pura Agung Amerta Asri ini terletak di Kabupaten Jember, kota, tepatnya di Jalan Mangga 1, nomor 24. Sejarah berdirinya Pura Agung Amerta Asri ini, embrionya dimulai dari tahun 67, sehingga di tahun 70-an para sesepuh, para pendatang Hindu di Bali, ada di Jember, merencanakan membangun tempat ibadah yang namanya pura. Sehingga perkumpulan diskusi sana-sini akhirnya menelurkan suatu kesepakatan mendirikan pura tahun 1975 yang prakarsanya dari ide Prando Made Kemenuh, dosen agama Hindu dari Bali yang mengajar di Universitas Jember sebagai dosen luar biasa, mengajar agama Hindu di Jawa Timur. Di tahun 75 atas swadaya dari umat-umat Hindu yang ada di Jember, yang dipelopori tenaganya oleh para mahasiswa yang kuliah di Universitas Jember dari berbagai fakultas yang ada, di bawah pimpinan Cok Rai Pardajaya dari Gianyar, Goang, Sukawati. Akhirnya ada bahan-bahan bangunan didatangkan dari Bali, batu bata, paras, dan sebagainya, termasuk tukangnya itu dari Gianyar, di bawah pimpinan para donatur yang menyumbangkan tenaga, materi, finansial. Sehingga akhirnya seperti sekarang ini kita nikmati keberadaan Pura Agung Amerta Asri seperti saat ini, yang sudah terjadi renovasi. Mulainya ya pengembangan pura ini beri lahan di kanan kiri ya secara sedikit demi sedikit, atau kapling-kapling diberi, sehingga sekarang disatukan, terjadilah seperti yang nampak sekarang ini. Sehingga berbahagia sekali umat Hindu yang ada di Jember, baik yang berasal dari Bali maupun yang asli dari Jember, terutama dari kecamatan-kecamatan Umbul Sari, Sumber Sari, Kecamatan Jombang, Gumuk Mas, itu bergabung dalam satu kesatuan umat Hindu Kabupaten Jember. Sehingga totalnya sampai saat ini jumlah jiwa umat Hindu di Jember kurang lebih 2.500-an jiwa, yang tempat tinggalnya terpencar, tidak bisa homogen, terkumpul seperti di Bali dalam satu banjar, kerajaan gitu ya. Namun dalam waktu dekat, rencana akan mengadakan pendataan kembali umat Hindu yang KTP-nya bukan Hindu, itu akan ada perbaikan di catatan sipil. Jumlahnya kira-kira ada 30-an orang yang demikian. Nah, kemudian untuk keluarga-keluarga Hindu yang ada di kota, terutama ya yang bertinggal atau berdomisili di
wilayah perkotaan, itu kebanyakan ibu-ibunya dharmika. Dharmika artinya yang dulunya itu bukan Hindu, tetapi karena kawin ikut suami menjadi orang Hindu. Itu jumlahnya kurang lebih 25 orang yang sudah pasti. Yang di luar itu masih ngambang juga ada gitu loh. Suaminya Hindu, tapi ibunya masih belum bersama sang suami. KTP-nya gitu. Nah, itu yang perlu didata kembali bagaimana ke depannya ya. Memang soal agama itu kan soal keyakinan nafsi-nafsi ya. Namun alangkah bahagianya jika dalam satu rumah tangga itu sama seagama, termasuk generasinya alias anak-anaknya. Alangkah bahagianya. Walaupun Pancasila menyatakan kebebasan memeluk agama, namun itu masih perlu diteliti lagi. Kebebasan memeluk agama itu artinya bagaimana dalam lingkup keluarga Hindu. Perlu itu ada penelitian kebebasan itu. Apa bebas untuk memilih agama yang diakui Indonesia? Apakah kebebasan dari keluarga itu ya dalam arti Pancasila, anak pertama mungkin agamanya ini, anak adiknya agamanya ini, atau bagaimana? Itu terjadi dalam wacana kebebasan beragama di tingkat rumah tangga. Jadi untuk Jember sendiri ya pengertian kebebasan itu ya tidak dikaitkan pada keluarga ya, tapi dikaitkan pada individu. Kembali saya tegaskan, kebebasan itu alangkah bahagianya jika anak-anaknya satu agama dengan orang tuanya. Bapak dan ibu dan anak itu satu agama. Orang satu agama aja sudah banyak juga konflik, apalagi berbeda agama. Walaupun pernyataan yang keluar di ucapan tidak ada masalah, tetapi dalam hati gak bisa dibaca. Ya, jadi sementara itu, jadi kondisi di Jember ya bahwa umat itu tidak homogen tapi heterogen, berkombinasi budaya. Lah kalau budaya asli Hindu yang ada di Jember itu tidak ada, saya katakan tidak ada, karena masing-masing membawa budaya dari asalnya sehingga terjadi akulturasi budaya, sehingga gabungan ya. Istilah di Jember itu apa namanya? Pendalungan begitu. Nah, artinya pendalungan itu kombinasi budaya. Jadi total jumlah pura yang ada di Kabupaten Jember di bawah naungan Parisade itu ada 12. Bahkan yang terakhir bulan Mei kemarin diresmikan di Armet, nah berarti tambah 1 ada 13. Saya katakan sampai saat ini tidak ada. Tidak ada di kota, sampai pura dilempar, di apalah namanya dirusak itu tidak ada. Ya. Saya katakan tuh di Jember tidak ada. Ya. Hanya awal aja konon katanya dari pendahulu kita mau mendirikan pura, meletakkan pondasi dasar, tetangga kanan kiri ribut, tidak setuju didirikan pura. Itu pun di Kecamatan Gumuk Mas. Namun karena senior kita itu ada yang dari militer, akhirnya berjaga di sana, akhirnya dijaga, ditunggoni, ya akhirnya aman. Sampai berdirinya pura sampai saat ini ada. Ya, yang tadinya memang ada gesekan-gesekan. Ya. Itu penyebabnya mungkin intoleransi. Ya. Kenyataannya sekarang kalau dicamkan moderasi, itulah yang baik. Ya. Saling menghargai, saling menghormati, ya, asal jangan mengganggu. Itu sudah semacam pembauran sudah.
Karena Hindu Jawa, Hindu Bali dipadukan mana yang cocok dengan kearifan lokal. Ya, kalau kearifan lokal itu sesajinya kalau ada sembahyang sentralan atau hari-hari tertentu purnama tilam, ada cok bakal. Kalau di Jember itu istilah adat Hindu di Jember yang persembahkan tuh di pura-pura cok bakal. Ya, kalau di Bali itu ubur rampenya itu dak sine, ya, sama Banten Pejati dan sebagainya. Ya. Jadi tidak ada masalah itu. Ya. Karena saya menekankan cok bakal itu jangan sampai hilang, jangan sampai musnah. Lakukan bagaimana budaya bisanya di lingkungan Jember asli. Silahkan berdoa, melantunkan lagu-lagu Jawa yang ciri khas kearifan lokal. Lakukan. Jadi tidak boleh mengatakan salah. Karena itu terkait budaya mendukung agama. Ya. Jadi budaya itu mendukung agama supaya agama itu bisa dipahami. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin penerimaan kedatangan adik-adik dari kami menerima ada yang kurang pas begitu. Sebelumnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Nyoman Sukodano. Di sini saya sebagai Ketua Pengurus Pura dan juga Klian Banjar, istilahnya Ketua Banjar Sukoduka Hindu Jember. Jadi tugas saya di sini adalah khususnya di Pura Agung Amertasri, saya sebagai Ketua Pengurus mengondisikan segala kegiatan yang terkait dengan Pura, baik itu dalam kegiatan hari-hari besar agama Hindu, karena untuk Pura Agung Amertasri ini adalah Hindu Dresta Bali begitu. Jadi apa kegiatan ini tetap acuannya seperti yang di Bali, termasuk kegiatan hari-hari besar keagama Hindu, apa itu galungan, kuningan, odalan, pagar westi, maupun kegiatan-kegiatan lain hari-hari besar agama Hindu. Terkait dengan kegiatan umat di sini, saya sangat senang sekali dan saya sangat berterima kasih karena dalam setiap kegiatan keagamaan kami selalu didukung oleh umat. Walaupun katakanlah penyungsung pura ini tidak begitu tidak seperti di Bali begitu ya. Karena kalau saya lihat di Bali itu kan kalau pura itu jelas penyungsungnya berapa orang begitu kalau di Bali. Kalau di sini tidak seperti itu. Karena sebagian besar umat kami yang ada di sini adalah mereka-mereka yang bekerja baik di instansi pemerintah maupun swasta. Cuma kendalanya kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan di Pura Agung Amertasri ini, di saat liburan begitu, umat kami itu banyak yang pulang ke Bali. Jadi sehingga untuk kegiatan di sini tidak banyak yang bisa ikut terlibat karena mereka itu lebih memilih untuk berlibur atau hari raya keagamaan itu memilih di Bali kalau suasananya liburan. Sehingga kegiatan keagamaan di sini tidak bisa maksimal kita lakukan dan tidak bisa maksimal kita melibatkan umat Hindu yang ada di Jember. Tapi semua kegiatan keagamaan umat Hindu di Jember
bisa kita lakukan sesuai pakem yang sudah ada. Karena di sini kita sudah punya istilahnya pemangku, punya serati, tukang banten begitu. Sehingga apa yang kita butuhkan terkait dengan upacara dan upakara, kita sudah punya tukangnya, jadi kita tidak pernah istilahnya itu kekurangan lah begitu untuk tukang. Jadi tetap bisa kita selesaikan walaupun dalam kondisi liburan ataupun gimana pun juga tetap bisa kita laksanakan sesuai pakem yang sudah ada. Itu terkait dengan kegiatan keagamaan Hari Besar Umat Hindu di Jember. Terkait dengan pendanaan, itu masalah yang sangat krusial untuk kegiatan umat Hindu dimanapun mereka berada, karena semua kegiatan umat itu harus didukung oleh dana. Dan kami punya solusi untuk Puro Agung Amertahari, sehingga kami dalam melaksanakan kegiatan keumatan di Puro Agung Amertahari ini tidak pernah kekurangan dana dalam setiap pelaksanaan keagamaan, termasuk hari-hari besar agama Hindu. Itu masalah pendanaan. Dan kami punya sistem dan SOP yang bagus untuk kedepannya, sehingga walaupun nanti bukan kami sebagai ketua pengurus pura, jadi sistem ini sudah jalan dan kami yakinkan bahwa dana yang dibutuhkan untuk kegiatan keumatan itu bisa kita dapatkan dari umat kita sendiri. Karena terus terang saja untuk Puro Agung Amertahari ini kan istilahnya puro swadaya. Jadi apapun kebutuhan terkait dengan dana itu semuanya sumbernya dari umat kita sendiri. Dan tidak seperti di Bali. Karena saya kan orang Bali asli dari Denpasar. Jadi untuk kegiatan keagamaan, apalagi kegiatan di desa Pekraman itu ya, Puro Puse, desa dan Dalem itu, kalau di Badung itu ada dukungan daripada Pemkab ya, dari pemerintah untuk kegiatan-kegiatan umat, khususnya di Pura Trikayangan itu. Ingat saya, yang pernah saya dengar itu, setiap odalan itu pasti ada dukungan dana dari pemerintah. Sedangkan kita sendiri di Jember ini, semua yang kita lakukan adalah swadaya. Jadi upaya kita bagaimana menanamkan kepada umat pentingnya Danau Punya untuk kegiatan keagamaan. Ya khususnya untuk kegiatan di Pura Agung Amertahari Patrang Jember ini. Terkait dengan tugas saya sebagai Ketua Banjar Suku Duka Kalian Banjar di Jember Kota ini, mungkin juga perlu saya informasikan kalau untuk Jember Kota yang terdata sebagai anggota Banjar Suku Duka Hindu Jember Kota ini tidak lebih dari 60 orang ya. Itu pun beliau-beliaunya itu kebanyakan orang kantoran, instansi pemerintah maupun swasta. Jadi itu kurang lebih 60. Jadi kegiatan kami di lingkungan BSDA Jember Kota melayani Semeton Banjar dari katakanlah ada acara ngotonan begitu, mecolongan, metlubulan, itu bisa kami layani di sini dengan serati dan tukang banten, termasuk romo mangku yang sudah ada di sini, itu bisa kita selesaikan di sini. Kalau mungkin ada semeton Banjar yang mau menyelesaikan di sini, bisa kita layani. Termasuk pernikahan ya, katakanlah Metanjung Sambu ini juga sudah biasa kita lakukan di sini, ngotonan, mecolongan,
dan lain-lain untuk kegiatan manusiaatnya. Untuk kegiatan Pitrayatno juga bisa kita lakukan di Jember ini, karena di Jember juga sudah ada namanya krematorium, walaupun itu bukan milik umat Hindu, tapi kita istilahnya bekerja sama dengan umat yang lain untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kematian yang ada di Jember. Itu juga kami sudah punya SOP-nya, di mana kalau ada warga kami yang meninggal, paling tidak dia sudah laporan dulu kepada Ketua Banjar Suku Duke, kepada Klien Banjar, dengan menyertakan KTP almarhum untuk kita datakan ke krematorium dan mengikuti proses administrasi yang sudah ada. Jadi di sini kita untuk acara kematian itu tidak bisa kita seperti di Bali. Di sini kita cuma istilahnya nyimpen di geni begitu. Jadi nyimpen di geni. Nanti untuk selanjutnya kita serahkan kepada keluarganya, mau dilanjutkan istilahnya mengikuti ngaben masal seperti Bali juga boleh. Jadi kita di Jember ini cuma bisa nyampe istilahnya sampai di Mekingsan di Geni. Yang dimaksud Mekingsan di Geni itu seperti apa? Pelaksanaannya seperti ini. Jadi kalau ada orang meninggal, kita kirim ke krematorium untuk dilakukan kremasi yang dipuput oleh Romo Mangku, yang Bantennya juga diselesaikan oleh Serati yang ada di sini. Setelah acara kremasi selesai, itu nanti nunggu pendinginan abu jenazah, nanti besoknya dijemput oleh keluarga untuk ngambil abu jenazah dan dipuput oleh Jermangku. Selanjutnya itu abu jenazah langsung dikirim ke Pantai Paseban untuk dilarung ke laut. Itu pun juga muputnya oleh Romo Mangku. Jadi sebelum acara kremasi itu kita juga di sini melaksanakan istilahnya ngeringkes itu ya. Itu juga kita lakukan di rumah duka yang diselesaikan oleh keluarga duka, dipuput oleh Romo Mangku. Jadi terkait dengan Semeton Banjar itu ikut hadir saat acara kremasi dan memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum dari Semeton Banjar. Nanti dipimpin oleh Romo Mangku yang muput di krematorium. Kalau di sini daerah Arjasa, Desa Arsono, Desa Darsono, Arjasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan saya sebagai Ketua Banjar Suku Duke, sekalian Klien Banjar umat Hindu Kota Jember. Gitu Mas.